Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Purnama Wulan Kusmawan dari Informatika 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tema konfigurasi software dan SIP atau Session Initiation Protocol. Bagaimana prosedur instalasi server software berbasis SIP? SIP dirancang untuk menyediakan signaling dan protokol pengaturan panggilan untuk komunikasi berbasis IP yang mendukung fungsi dan fitur pemrosesan panggilan yang hadir dalam jaringan telepon SWIFT publik. Fungsinya untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Adapun tujuannya yaitu untuk menyediakan signaling dan protokol pengaturan panggilan untuk komunikasi berbasis IP dengan visi mendukung aplikasi multimedia baru. Arsitektur SIP terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan server. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client yang membangkitkan request dan user agent server yang merespon request. SIP server adalah kesatuan fungsi logik, di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. Fungsi dari empat server tersebut yaitu proxy server, merupakan host jaringan yang berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meminta request atas nama klien yang lain. Proxy harus bertindak sebagai server dan klien. Dia harus mengarahkan SIP request pada user agent server dan mengarahkan SIP respon pada user agent klien. Proxy server juga berfungsi untuk melakukan routing, memastikan request disampaikan pada yang berhak menerima, dan juga membuat kebijakan seperti meyakinkan bahwa pemakai tertentu diizinkan untuk melakukan panggilan. Redirect server merupakan kesatuan logika yang mengarahkan satu klien pada perangkat pengganti dari Uniform Resource Indicator untuk menyelesaikan tugas request. Register server menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Register server ini kerjanya berhubungan dengan location server. Location server menyediakan service untuk database abstrak yang berfungsi mentranslasikan alamat dengan kata atau keterangan yang ada pada domain jaringan. Kelebihan SIP. General Purpose. SIP dapat diintegrasikan dengan protokol standar IETF lainnya untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis SIP. Arsitektur yang terdistribusi dan scalable. Ada proxy server, redirect server, register server, dan location server. Sederhana, pengiriman message berbasis HTTP atau text-based, bukan binary-based. Hal ini menyebabkan SIP mudah diimplementasikan. Mobility. Layanan dapat dibuat dengan Call Processing Language dan Common Gateway Interface. Kekurangan SIP. SIP hanya terlibat dalam operasi pensinyalan sesi komunikasi. Instalasi server software berbasis SIP. Tidak banyak yang harus diinstalasi untuk menjalankan Asterix, yang hanya mempunyai fungsi untuk autentikasi user dengan nomor telepon dan password. Dialplan untuk mengatur apa yang harus dilakukan untuk call ke sebuah nomor tertentu. Enum agar Asterix nantinya mengenal nomor 62 sekian. Peralatan yang dibutuhkan, sebuah PC Linux. Saya sendiri menggunakan Fedora 6, sambungan LAN, sambungan internet. Selanjutnya, instalasi Asterix. 1. Ambil software Asterix dan Asterix Zone dari alamat ini. Kemudian, ada dua jenis versi Asterix, yaitu Asterix 1.4.0 dan Asterix 1.2.15.
Anda harus memilih versi Asterix mana yang ingin diinstal. Mungkin yang agak aman pada hari ini adalah versi 1.2, kecuali nanti pada saat 1.4 sudah mulai stabil. Nah, sementara suara operator wanita yang dibutuhkan adalah Asterix Sounds 1.2.1 untuk versinya. Kedua, saya biasanya akan mengkopikan semua file yang saya butuhkan tersebut ke folder usr lokal src. Untuk perintahnya cp asterisk 1.4.0, cp asterisk 1.2.15, cp asterisk sounds 1.2.1. Ketiga, untuk menginstal Asterix tidak sukar. Cara yang perlu dilakukan untuk Asterix 1.4 agak berbeda dengan Asterix 1.2. Sebelumnya, dengan menambahkan /configure. Untuk perintahnya, ini bisa dilihat. Keempat, Asterix 1.2.15 merupakan versi terakhir dari Asterix 1.2. Pada saat naskah ini ditulis, perintah yang perlu dijalankan untuk menginstalasi adalah untuk perintahnya. Ini perintah untuk Asterix 1.2.15 dan ini perintah untuk Asterix 1.4. Kelima, install suara operator Asterix melalui perintah. Nah, ini untuk perintah suara operator Asterix 1.2. Selesai sudah proses instalasi Asterix. Langsung selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengkonfigurasi agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Konfigurasi Asterix yang aman sangat minimal dengan misi untuk mengautentikasi user, mengkonfigurasi dialplan, dan mengenalkan enum. Tidak banyak yang harus dilakukan. Seluruh proses konfigurasi merupakan proses editing file-file yang ada di folder etc Asterix. Untuk file yang perlu diperhatikan tidak banyak, hanya enum.com untuk memperkenalkan nomor 62 sekian, zip.com untuk autentikasi user dengan nomor telepon dan password, extension.com untuk mengatur dialplan. Yang pertama, konfigurasi enum.com. Tidak banyak yang harus diubah di etc/asterisk/enum.com. Hanya pastikan bahwa ada entry ini. Dengan cara itu, kita dapat pastikan bahwa informasi enum yang ada di E164 ARPA, E164 ORG, dan E164 ID akan dapat diketahui dengan baik oleh Asterix kita. Kedua, konfigurasi zip.com. Pada file etc asterisk zip.com untuk sebuah akun dengan nomor telepon 2099, password 123456, IP address dinamis menggunakan DHCP, maka entry yang digunakan adalah ini. Dan untuk Asterix 1.4 agar dialton dapat dihandle dengan baik, maka perlu ditambahkan entry ini. Nah, masukkan entry di atas untuk masing-masing user. Sampai titik ini, maka masing-masing user dapat meregistrasikan diri ke Asterix.
dan dapat menelepon satu sama lain dengan mereka yang terdaftar di Asterix server yang kita operasikan. Agar Asterix server kita dapat berbicara dengan user lain, baik di XL, Indosat, VoIP rakyat, di Power, atau di SIP proxy yang banyak bertebaran di internet, kita perlu meregistrasikan diri ke SIP proxy server tersebut. Untuk perintah yang digunakan ada register ini. Nah, ini untuk perintahnya. Yang artinya user 1234 di Asterix server yang kita operasikan merupakan user 2345 di SIP proxy yang login ke sana menggunakan password. Misalnya seseorang user 2000 mempunyai akun 20345 di server VoIP rakyat .ar ID dengan password rahasia, maka format yang digunakan adalah ini register sekian. Ini format yang digunakannya. Dengan cara ini, maka ada panggilan di VoIP rakyat ke nomor 20345 akan langsung di forward ke nomor 2000 di SIP server yang kita gunakan. Ketiga, konfigurasi extension count. Pada file etc asterisk extension count, kita dapat mengatur apa yang harus dilakukan oleh asterisk jika menerima sebuah panggilan ke nomor extension tertentu. Yang sering digunakan adalah, nah ini untuk perintah yang sering digunakannya. Cara membaca perintah tersebut, jika ada orang yang menelepon ke extension 20xx, maka langkah pertama yang harus dikerjakan adalah dial extension tersebut menggunakan teknologi SIP, tunggu 20 detik. Jika tidak diangkat, maka timeout atau RT. Langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah hang up. Tentunya Anda perlu mengatur sedikit-sedikit perintah ini agar sesuai dengan kondisi yang Anda gunakan di SIP server Anda. Beberapa perintah berbahaya yang sering dicari orang adalah sebagai berikut. Yang ini. Perintah yang berbahaya yang biasanya selalu dicari. Cara membacanya adalah jika ada orang yang menelepon ke 0711X, perhatikan titik sudah X, berarti berapapun di belakang X tidak dipedulikan. Dia menggunakan teknologi SIP ke nomor 2031. Perhatikan baik-baik kode extends 4, ini harus dibaca buang 4 digit di depan nomor extension sebelum dimasukkan ke 2031. Jadi 0711555124 menjadi 5551234. Jika kita menggunakan PABX antara ATA dengan Telkom, maka perintah yang digunakan menjadi ini. Cara membacanya, jika ada orang yang menelepon ke 021X, perhatikan titik sesudah X, berarti berapapun di belakang X tidak dipedulikan. Dia menggunakan teknologi SIP ke nomor 2031. Perhatikan baik-baik kode extend 3. Ini harus dibaca buang-buang 3 digit di depan nomor extension yang di dial, kemudian tambahkan 9. Jadi 02155551234 menjadi 955551234. Artinya jika nomor 2031 merupakan sebuah analog telepon adapter seperti SPA 3000 yang berada di Jakarta dan sambungkan
ke PABX di Jakarta, maka siapapun yang berada di jaringan VoIP tersebut akan dapat menelpon Jakarta tanpa perlu membayar SLJII maupun SLI. Orang yang mempunyai ATA tetap harus membayar pulsa lokal untuk menelepon ke nomor yang dituju. Cara yang sama dapat dikembangkan untuk menelepon seluler dengan cara menyambungkan ATA yang kita gunakan ke Telkom. Perintah yang digunakan adalah ini. Tentunya, untuk sebuah kantor yang tersambung ke jaringan VoIP publik tidak akan mau membuka akses agar semua orang dapat menelepon semua nomor seluler atau Telkom. Oleh karenanya, biasanya kita tidak menggunakan kode-kode 021X atau 08X, tapi kita akan memasukkan satu persatu nomor-nomor yang diizinkan ditelepon melalui VoIP. Misalnya perintah ini. Artinya, hanya nomor 081 156 7854 dan 021 6755 675 yang dapat dihubungi melalui VoIP. Nomor selain nomor-nomor ini tidak dapat dihubungi. Untuk mengadopsi nomor telepon 62 sekian maupun nomor telepon lainnya, kita dapat memasukkan enum lookup menggunakan perintah ini, atau bisa dengan perintah ini. Jadi ada dua perintah. Nah, itu adalah bagaimana cara prosedur instalasi server Sofit berbasis SIP. Kesimpulan, SIP merupakan protokol untuk komunikasi data antar jaringan klien server, dan konfigurasi Sofit merupakan suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Nah, untuk SIP mempunyai kemampuan untuk meregistrasi dan mengidentifikasi user, ketersediaan user, kemampuan user, setup session, dan manajemen session. Untuk format SIP juga adalah text based, sehingga mudah untuk diimplementasikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.